Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program memulai hari bersama Kristus di tahun 2025 ini. Dan hari ini kita masuk dalam serial renungan yang kita ambil dari 12 murid Yesus. Tetapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini, buat nafas yang Kau beri, buat segala berkat-Mu di tahun 2025 ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan, dan biar sepanjang hari ini pimpinan Roh Kudus terus bekerja dalam hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan tokoh yang akan kita bahas dalam renungan serial 12 murid Yesus hari ini adalah Simon Petrus. Dia adalah salah satu murid Yesus yang paling mencolok, baik karena keberaniannya maupun karena kelemahannya. Sebagai seorang nelayan dari sebuah lokasi bernama Betsaida, ia dipanggil untuk menjadi salah satu rasul terkemuka. Bahkan disebut sebagai batu karang gereja oleh Yesus sendiri. Perjalanan hidupnya menggambarkan transformasi luar biasa yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup orang biasa. Petrus yang juga dikenal sebagai Simon atau Kefas adalah saudara dari Rasul Andreas. Ia dipanggil langsung oleh Yesus saat sedang bekerja menjala ikan di Danau Galilea. Petrus punya kepribadian yang penuh semangat, tetapi seringkali bertindak impulsif. Ia adalah murid yang pertama mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi juga menyangkal Yesus 3 kali sebelum akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Petrus menghabiskan hidupnya memberitakan Injil, memimpin gereja mula-mula, menulis 2 surat yang menjadi bagian dari Alkitab. Ia meninggal sebagai martir di Roma, dan menurut tradisi, dia disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Tuhannya. Dan dari kisah hidup Simon Petrus ini, ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, panggilan Tuhan mengubah hidup. Petrus dipanggil oleh Yesus dari seorang nelayan menjadi penjala manusia. Ia tinggalkan segalanya untuk mengikut Yesus, menunjukkan bahwa panggilan Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah tujuan hidup seseorang. Matius 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, ingat Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan duniawi, yaitu melayani kerajaannya. Mungkin sekarang ini Tuhan menempatkan engkau sebagai pegawai di perusahaan, sebagai orang yang bekerja di instansi pemerintahan. Mungkin engkau bekerja sebagai driver online, ibu rumah tangga. Apapun itu, dimanapun Tuhan menempatkan, ingat bahwa kita adalah pelayan dari kerajaan sorga. Maka kerjakan pekerjaan sama seperti kita melayani Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari Petrus adalah berani melangkah dalam iman meskipun pernah jatuh. Saudara masih ingat bahwa Petrus pernah berjalan di atas air menuju Yesus. Dia menunjukkan iman yang besar. Meskipun di tengah
gelombang itu dia merasakan adanya tiupan angin dan mulai tenggelam. Matius pasal 14 ayat 29-30 dikatakan, "Datanglah," kata Yesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, iman kita mungkin tidak selalu sempurna. Mungkin kita terlalu sering melihat badai sekitar kita sampai-sampai kita lupa bahwa harusnya kita berfokus pada Tuhan, bukan berfokus pada situasi sekitar. Dan ketika kita fokus pada situasi sekitar, sama seperti yang dirasakan oleh Simon Petrus, dia merasakan adanya tiupan angin, pada akhirnya dia hampir tenggelam. Tetapi walaupun kita mengalami masa-masa terburuk, saudara harus sadar bahwa Tuhan selalu hadir untuk menangkap kita saat kita jatuh. Yang ketiga, kegagalan bukanlah akhir. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kasih dan pengampunan Yesus memulihkannya. Setelah kebangkitan, Yesus memberi Petrus kesempatan untuk mengungkapkan kasihnya 3 kali. Menggantikan apa? Menggantikan 3 kali penyangkalannya. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang terkasih, seberapa besar pun kegagalanmu selama kita mau melangkah keluar daripada kehidupan yang berdosa, maka Tuhan selalu memberikan kita kesempatan bahkan setelah kegagalan yang besar. Bukan hanya Petrus, ada banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang melakukan kesalahan. Tetapi ketika mereka berkomitmen untuk keluar dari hidup yang penuh dosa, Tuhan sanggup memulihkan. Maka dimanapun saudara berada, mari sama-sama katakan bersama saya, Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, kesetiaan hingga akhir. Petrus rela menderita dan mati untuk Injil. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13, ia menulis tentang sukacita dalam penderitaan karena Kristus. Dan hal itu mencerminkan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Maka saudara, ingat bahwa kesetiaan kepada Kristus adalah panggilan tertinggi kita. Meskipun itu berarti penderitaan atau pengorbanan. Hidup Simon Petrus menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja meskipun memiliki kelemahan. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk ditebus dan tidak ada pengorbanan yang terlalu kecil untuk kerajaan Allah. Saudaraku, mari kita meneladani Petrus, menjawab panggilan Tuhan, berani melangkah dalam iman, tidak menyerah dalam kegagalan dan tetap setia hingga akhir. Apakah kita siap berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau"? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, terima kasih buat firman yang menguatkan kami. Biar setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan, boleh kami jawab dengan tulus dan berkata, "Ya Tuhan, ini kami. Ini aku Tuhan." Dan pimpinlah kami Tuhan, dan setiap pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, bahkan aktivitas kami apapun itu. Dan biar kami selalu memuliakan Engkau di segala jalan hidup kami. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan ya Bapa, keluarga kami dimanapun berada. Biar kasih Tuhan terus menyertai kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah bersamamu sepanjang hari ini, dan untuk selamanya kami akan terus mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita sudah berdoa, dan biarlah seluruh aktivitas kita hari ini kita tetap berpatokan pada firman Tuhan untuk membuktikan bahwa Kristus menguasai seluruh kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Saya Gary Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Dan Shalom.